Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fitri dari 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang VPN atau Virtual Private Network. Yang saya akan sampaikan yaitu pengertiannya, jenis-jenis, dan nanti saya akan jelaskan fungsi VPN dan mengapa kita memerlukan VPN dan kelebihan dan kekurangannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari VPN. VPN itu kepanjangan dari Virtual Private Network. Itu adalah suatu hubungan antara satu jaringan dengan jaringan lainnya yang secara private atau langsung melalui jaringan publik. Nah, VPN itu menggunakan jaringan internet sebagai media perantaranya. Itu bisa disebut dengan koneksi bukan secara langsung, melainkan secara langsung atau private. Nah, dengan kita menggunakan VPN, kita seolah bisa membuat jaringan di dalam suatu jaringan. Itu yang biasa kita sebut dengan tunnel atau sebuah terowongan. Tunnel atau tunneling adalah suatu cara membuat jalur private dengan memakai infrastruktur pihak ketiga. Dan VPN memakai salah satu dari 3 tunneling tersebut. Yang pertama PPTP, point to point tunnel protocol, yang kedua L2TP, layer 2 tunnel protocol, dan yang terbaru IP straight. Nah, selanjutnya fungsi dari VPN. Fungsi VPN itu ada 3, confidential atau kerahasiaan. Nah, VPN itu selalu menjaga kerahasiaan penggunanya. Contohnya, VPN menggunakan teknologi enkripsi. Itu perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi. VPN selalu menjaga kerahasiaan penggunaannya. Nah, itu bisa, salah satu contohnya adalah IP address, data, dan macam-macam. Yang kedua adalah data integrity atau keutuhan data. Nah, pada saat kita menggunakan VPN untuk mengirim suatu data ke pihak lain di suatu tempat, maka pada saat melewati suatu jaringan, data itu akan jalan melalui jaringan dan akan sampai ke tujuan dengan data yang utuh dan tidak ada data yang terkurang sekalipun. Itu adalah salah satu fungsi dari VPN. Yang terakhir, origin atau authentication. Nah, itu adalah autentikasi sumber. Nah, VPN itu sendiri selalu mengecek informasi dan selalu mengambil informasi dari sumbernya. Nah, VPN selalu mengambil sumber yang pengguna akses. Dan VPN itu juga tidak akan mengambil sumber-sumber yang tidak penting, seperti suatu FH atau iklan-iklan yang tidak senonoh. Nah, itu banyak sekali menyebabkan malware atau virus. Itu adalah fungsi-fungsi dari VPN. Alasan yang pertama kita menggunakan VPN yaitu adalah keamanan data, apalagi kita pada saat menggunakan WiFi. Nah, baik kita menggunakan modem atau WiFi, jika kita mempunyai data yang penting, maka kita harus menggunakan VPN untuk mengakses jaringan, karena takutnya akan ada pencurian data yang diambil oleh hacker dan atau kerusakan data yang terjadi pada saat kita mengakses jaringan. Banyak sekali jaringan malware yang sangat mengganggu atau merusak data kita yang ada di PC atau laptop kita. Selanjutnya, jenis-jenis VPN. Nah, jenis VPN ada 3. Yang pertama adalah akses VPN. Nah, akses VPN itu Virtual Private Dial-up Network. Nah, itu adalah koneksi user atau local area network yang digunakan oleh satu perusahaan untuk kepada karyawan yang membutuhkan internet. Nah, salah satunya adalah remote access VPN itu. Nanti kita bisa kerja untuk mengakses semua data penting yang kita butuhkan. Nah, yang kedua, Internet VPN. Nah, Internet VPN itu biasa disebut dengan set to set VPN. Caranya itu dengan koneksi ke dedicated, itu lewat shell network. Nah, yang ketiga adalah extranet VPN. Nah, itu biasanya digunakan menghubungkan kantor dengan pihak luar. Contohnya rekan bisnis, komunitas jaringan internet, kantor supplier, dan itu juga menggunakan jaringan dedicated. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa kita memerlukan VPN. Nah, yang pertama itu untuk keamanan. Nah, jika kita menggunakan VPN, kita juga bisa terlindungi dari serangan man in the middle atau hacker dan malware yang merusak data kita. Nah, yang kedua untuk menjaga privasi kita. Nah, semua VPN mencegah orang-orang yang mengakses atau mencuri data-data pribadi kita. Dan yang ketiga, salah satunya jika kita menggunakan VPN, kita bisa mengubah lokasi virtual kita. Itu adalah IP address. Nah, IP address itu adalah suatu alamat jaringan kita. Makanya kita harus menjaga IP address kita supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Kalau misalnya sudah diakses oleh orang lain, berarti orang lain bisa mengintai kita dan merusak data-data dan mengambil data-data penting kita. Nah, makanya itu kita
sangat membutuhkan VPN jika kita mempunyai data-data penting. Dan VPN itu juga bisa membuka dan memblok suatu situs yang dilarang, contohnya pada negara Cina salah satunya. Nah, Cina itu tidak bisa diakses, masyarakatnya tidak bisa mengakses Facebook dan Wikipedia, makanya mereka menggunakan VPN untuk mengakses Facebook dan Wikipedia. Nah, itu adalah salah satu contoh VPN. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihannya ada 4. Nah, VPN itu memiliki solusi efektif untuk organisasi bisnis besar dan dengan fasilitas jaringan yang khusus. Nah, akses VPN itu banyak digunakan oleh perusahaan besar. Nah, itu salah satu kelebihannya. Yang kedua, meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung menghubungkan jaringan rumah atau pekerja rumah yang menggunakan mobile ke organisasi. Yang ketiga, fitur keamanan tidak kita bisa sesuaikan. Dan yang keempat, koneksivitas jarak jauh. Dan kekurangan VPN itu cuma satu, adalah VPN membutuhkan perhatian ekstra karena VPN itu setiap hari dan setiap detik itu harus kita lihat penggunaannya, kita lihat sistemnya dari IP, address, dan layanan-layanan lainnya. Jika kita menggunakan premium, maka itu adalah akan menggunakan pembayaran, dan kita melakukan prabayar, kita harus ada batas-batasnya dan macam-macam sinyal dari negara-negara yang kita bisa gunakan. Salah satu VPN yang ada itu Turbo VPN dan Pando VPN. Nah, itu memiliki kegunaan yang benar-benar sama, efektif jika kita memiliki data-data penting yang kita harus jaga. Nah, sekian penjelasan saya mengenai VPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.